الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan pada subuh yang berbahagia ini sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, sujud dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk kepasrahan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah saya muliakan, pada subuh yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mendengarkan beberapa kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi renungan dan pelajaran bagi kita semua dalam mengoptimalisasi kehidupan di dunia dan menjadi bekal bagi kita di akhirat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salas ayatin, ada 3 ayat. Nusilat makrunah bisalas, diturunkan secara berpasangan dengan 3 hal lainnya. Lam yaqbal minha wahidah bighairi qarinatiha, tidak diterima satu
kalau bukan dengan pasangannya. Jadi ada 3 ayat yang merupakan perintah dan kalam ilahi, dia berpasangan. Pasangan ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau dipisahkan maka nggak diterima. Ya harus dua-dua. Ihdaha, satu di antaranya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Faman ata'a Allah wa lam yuti' rasulahu lam yaqbal minhu. Barang siapa yang taat kepada Allah tapi enggak taat kepada Rasulnya, tidak diterima. Wathaniya, dan yang kedua, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Siapa yang melaksanakan salat tapi tidak mengeluarkan zakat, tidak diterima. Wathalisah, dan yang ketiga, anishkur li wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha wa lam yashkur li walidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang syukur kepada Allah tapi enggak bersyukur kepada kedua orang tuanya, tidak diterima. Yang pertama dalam surat Muhammad ayat 30. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Yang ketiga dalam surat Luqman ayat 14. Inilah 3 ayat yang perintahnya itu berpasangan. Dua-duanya harus digandengkan, diintegrasikan, dikonekkan. Nggak bisa ambil satu tinggalkan yang lain. Jemaah saya muliakan, kita mulai dari yang pertama. Surat Muhammad ayat 33. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Jemaah saya muliakan, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara taat Allah dan taat Rasul. Terkadang tidak menggandengkan. Kalau menggandengkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka itu satu kesatuan, kemudian penegasan dan penguatan. Kalaupun enggak digandeng, tetap maknanya misalnya begini, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, maka dia otomatis telah mentaati Allah. Sehingga tidak bisa kita seperti orang yang ingkar sunnah, ngambil Al-Quran saja, hadis nggak perlu diambil karena cukup dari apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dianggap bahwa Al-Quran ini lebih otentik
dibandingkan dengan sunnah. Dianggap bahwa Al-Quran ini kalam ilahi, sedangkan hadis ini kalam Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal sudah mengingatkan bahwa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati Rasulnya satu paket. Dan itu dalam banyak ayat, termasuklah dalam surat Muhammad ayat 33 ini. Karena apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran dan larangkan dalam Al-Quran, terjemahan lapangannya ada dalam hadis. Tafsir hakikinya ada dalam pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pemahaman ingkar sunnah, mengingkari sunnah dalam perspektif ini enggak masuk. Secara praktek saja, Al-Quran tidak menjelaskan detail tentang bagaimana pelaksanaan sholat dari rukun awal sampai dari mulai takbir sampai salam. Yang ada kan waqimus sholat, tegakkanlah sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tapi secara prakteknya bagaimana takbirnya, bagaimana iftitahnya, bagaimana bacaan Al-Fatihahnya, itu ada dalam hadis, dan itu kita tahu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi faman ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti' rasulahu, tidak taat kepada rasulnya, enggak diterima. Artinya pemahaman ingkar sunnah enggak diterima dalam pemahaman ini. Jamaah saya muliakan, dalam satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Jadi cinta kepada Allah itu otomatis cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasul otomatis cinta kepada Allah. Yang kedua, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Al-Baqarah ayat 43. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan perintah ini antara pelaksanaan terkadang langsung dengan zakat, terkadang dengan menggunakan infak, yang masuk di dalamnya pemahaman tentang zakat.
bi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang bertakwa itu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka berinfak. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Ada apa dengan salat dan zakat? Zakat dan salat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang soleh secara personal dan juga soleh secara sosial. Secara personal, solatnya berjamaah, solatnya dikerjakan baik wajib maupun yang sunat, rawatibnya, tahajudnya, witirnya, dan semuanya. Salatnya menjadikannya menjadi pribadi yang bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Tapi juga secara sosial, dia menjadi orang yang soleh dalam masyarakatnya. Bentuk kesolehannya adalah dengan memberikan zakat, infak, sedekah untuk orang-orang yang di sekitarnya. Tidak termasuk orang yang soleh ketika dia secara personal bagus tapi tetangga sampingnya tidak makan atau kelaparan. Yang kedua, bahwa Allah menginginkan kita ini menjadi orang-orang yang ringan tangan dan ringan dalam mengeluarkan harta, sehingga kita tidak pelit dan tidak kikir, bahwa dalam harta kita itu ada hak orang lain. Jadi waqimus salata wa atuz zakah, suatu ayat yang sangat singkat tapi maknanya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang ringan dalam sholat, ringan dalam kita melaksanakan gerakan-gerakan sholat, tapi juga kita ringan dalam membantu saudara. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, lakinir rasikhuna fil ilmi wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqiminas salata wal mu'tunas zakah. Jadi orang-orang yang dalam ilmunya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya, dan mereka-mereka yang selalu mendirikan salat, dan mereka-mereka yang selalu mengeluarkan zakat. Ulaika sanutihim ajran azima. Mereka-mereka tadi itu digolongkan orang yang ilmunya dalam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, orang yang sholat dan orang yang zakat. 5. Ulaika sanutihim ajran azima. Mereka lah orang-orang yang kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar.
Jemaah saya muliakan. Kemudian yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Surat Luqman ayat 14. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Man syakarallah, barang siapa yang syukur kepada Allah, syukur dia kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya, dia salat, dia zakat, macam-macam. Walam yashkur liwalidayhi, tapi dia enggak bersyukur kepada kedua orang tuanya, tidak berbaik kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, enggak diterima. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka, Allah telah membuat ketentuan, alla ta'budu illa iyyah, hendaklah kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berlaku baik. Tidak dijelaskan bentuknya apa. Bentuk ihsan itu apa tidak disebutkan. Ya, ini umum. Ihsana dalam bentuk nakirah, bentuknya apa saja terserah. Imma yablughanna indakal kibar. Nah, baru setelah tidak disebutkan bentuk ihsannya apa, pokoknya berbuat baik. Dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan kondisi dan keadaan kita. Imma bil walidaini ihsana, kalau keduanya telah dalam kondisi tua, kibara, lanjut, au kilahuma, atau satu di antara keduanya, fala taqul lahuma uff. Nah, kalau tadi itu dia bentuk ihsannya umum, paling tidak dalam ucapan jangan mengatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan hardik dia. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Nah, jemaah saya muliakan, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepadamu dari dosa-dosa besar itu apa bentuknya? Al-isyrak billah wa uququl walidain, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, la'anallahu al-aqa liwalidayhi, Allah melaknati orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim.
Yang berikutnya, kullu dzunubin yuakhiruha Allahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa 'uquqal walidaini fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayatid dunya qabla al mamat. Ya. Kullu dzunubin, setiap dosa, yuakhiruha Allahu, Allah mengakhirkannya, ma syaa minha, apa yang dia kehendaki dari dosa-dosa itu, balasannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Diakhirkan balasannya. Illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fid dunya. Maka orang yang durhaka kepada orang tua itu enggak nunggu hari kiamat balasannya. Yu'ajjiluhu, Allah berikan balasannya di dunia. Bentuknya apa? Wallahu a'lam bentuknya apa. Yang penting dibalas. Sedangkan yang lain itu bisa nanti diakhirkan di akhirat, pada hari kiamat. Tapi untuk orang tua, balasannya di dunia. Qoblal mamat, sebelum mati, sebelum wafat. Nah, jemaah saya muliakan, anishkur li wali walidaika, ya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ini ayat meninggikan derajat orang tua, digandengkan dengan Allah. Kalau tadi yang pertama itu Allah dengan Rasul dalam konsep kehidupan dan hukum, konsep hidup dan pedoman. Yang ketiga ini menggandengkan antara syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Apapun bentuk kondisi orang tua, digandengkan. Jadi orang tua di sini, ya, posisinya digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, posisinya sama. Orang yang bersyukur kepada Allah, taat dia kepada Allah, baik dia kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan melaksanakan larangannya, tapi durhaka kepada orang tuanya, enggak sempurna. Justru kesempurnaan takwa kita kepada Allah dan kepada Rasulnya akan mendalam ketika kita berbuat baik dan kita tidak durhaka kepada orang tua. Jemaah saya muliakan, inilah 3 ayat yang Allah gandengkan penyebutannya, yang nggak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Yang pertama, taati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Yang ketiga, syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Ayatnya pendek sekali, cuma 2 kata saja. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Anishkur li wali walidaika. 3 ayat. Cuma pendek-pendek tapi maknanya sangat mendalam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dan menjadi pelajar bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.